Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja pada Zoom meeting pada pertemuan kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang Generative Engine Optimization dikaitkan dengan etika PR dan berkaitan dengan mungkin berkaitan dengan PR campaign ataupun lain sebagainya. Bahwa Generative Engine Optimization itu kan dikabarkan itu pada tahun 2026 itu merupakan suatu skill ya atau suatu skill bukan soft skill tapi dia bisa dikaitkan dengan hard skill karena adanya pelatihan dan adanya studi yang lebih dalam bahwa generative engine optimization itu akan menggantikan SEO, ya search engine optimization. Selama ini itu PR ataupun marketing communication dan orang marketing ataupun orang di dunia komunikasi itu kan umumnya lebih fokus kepada SEO, search engine optimization, di mana suatu brand itu ada pada puncak halaman pertama, nomor satu di halaman pertama di Google. Jadi semua orang berlomba ke sana, gitu kan. Ketika kita mengklik misalnya suatu keyword, misalnya bank, maka ketika korporat kita atau korporasi kita berada di halaman satu di halaman Google tersebut, maka itu akan menjadi suatu kemenangan atau suatu prestasi bagi PR, bagi tim branding maupun bagi tim di marketing. Tetapi saat ini adalah sudah berubah gitu karena kan orang sudah semakin jarang atau semakin berkurang mencari referensi itu kan berbasisnya ada di media sosial seperti TikTok, Instagram. Orang juga sudah tidak terlalu banyak mencari informasi di Google karena informasinya lebih apa namanya ya, lebih one by one, jadi slide plus slide. Tetapi orang sekarang sudah mencarinya informasi itu di AI seperti chat apa ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian ada Meta Meta AI, kemudian ada Perplexity dan lain sebagainya sehingga muncul suatu keahlian, muncul suatu skill itu yang dinamakan generative engine optimization. Ini generative engine optimization itu misalnya ketika saya mengklik susu kental manis, ya kan? Susu kental manis di Google. Saya tidak mencari itu berdasarkan referensi SEO-nya Google, tapi di situ ada ringkasan AI, ya kan? Ketika di Google ada ringkasan AI, jadi susu kental manis itu akan dijelaskan oleh Google dan di situ bagaimana apa istilahnya ya? PR, tim marketing ataupun tim branding itu berusaha itu kan agar misalnya ketika kita bekerja di perusahaan susu kental manis itu berada di website ataupun nomor satu misalnya di sini. Jadi kalau di sini kita lihat ada Studio TV, kemudian Al-Fakif ya, justru Al-Fakif yang paling banyak merekomendasikan susu kental manis. Jadi ini menunjukkan bagaimana PR itu berlomba-lomba agar brandnya ataupun websitenya ataupun platformnya itu bisa menjadi nomor satu direkomendasikan ataupun datanya diambil oleh AI. Sehingga biasanya caranya seperti apa? Nanti kita akan mendiskusikannya lebih lebih lanjut. Misalnya juga saya akan tanya ke ChatGPT, apa saya memiliki anak gitu kan di salah satu promptnya saya memiliki anak yang membutuhkan susu kental manis, produk apa yang terbaik gitu kan. Ternyata di ChatGPT itu merekomendasikan di sini jawabannya ada Frisian Flag, ya kan susu bendera. Kemudian di sini juga ada Indomilk, kemudian di sini ada beberapa ada susu cap enak itu nomor 4 gitu kan. Ini menunjukkan bagaimana AI itu juga bisa merekomendasikan suatu brand itu merekomendasikan suatu produk di mana itu akan memberikan trust atau meyakinkan kepada customer ketika mereka akan memilih produk tersebut. Jadi AI itu sebenarnya bisa saja itu kan di apa istilahnya dikalkulasi ataupun apa istilahnya ya di manage, dikelola dengan baik gitu oleh pihak lain untuk agar produk kita ataupun brand kita ataupun korporasi kita justru menjadi rekomendasi utama dari AI gitu. Kemudian saya coba menggunakan refleksi yang agak saintifik ya dikatakan ketika saya meminta penjelasan brand mana yang brand susu kental manis yang terbaik, Persplesti itu justru merekomendasikan itu agar agar memilih susu kental manis yang rendah gula itu kan berbeda dengan ChatGPT ya. Padahal saya di situ tidak menjelaskan bahwa saya mau menginginkan susu kental manis yang rendah gula, tetapi di situ ChatGPT merekomendasikan agar susu yang rendah gula. Di situ ada beberapa yang disebutkan beberapa produk yang
di sini kurang terlalu jelas ya. Ada beberapa produk yang apa memang dikatakan rendah gula oleh oleh First Blackly. Sehingga sebenarnya seperti apa gitu kan sebenarnya generative engine optimization. Ini seperti diungkapkan Binder dalam salah satu artikelnya di Forbes tahun 2005 bahwa generative engine optimization itu latest evolution in digital strategy. Jadi itu merupakan evolusi ya, evolusi terbaru di strategi digital dan itu menjadi kemampuan yang harus dimiliki seorang PR dan bisa ya kan bisa bagaimana kita juga mempelajarinya itu dengan dikaitkan dengan etika-etikanya. Bagaimana apa tujuannya Geo itu? Tujuannya itu mendesain sebuah bisnis itu agar bisa gitu kan eksis di engine generatif. Jadi agar bisnis kita, agar korporasi kita, produk kita yang kita hasilkan di mana kita bekerja atau klien kita itu eksis di dunia AI. Jadi tidak tenggelam. Bisa saja orang itu memiliki produk, dia populer sekali di e-commerce, populer sekali di apa namanya di SEO, populer sekali di medsos, tetapi dia tidak populer di AI. Bisa saja seperti itu karena tidak memperhatikan generative engine optimization. Karena itu, dengan kita memiliki kemampuan generative engine optimization, maka bisnis kita atau korporasi kita bisa stand out and new landscape. New landscape-nya itu adalah di bisnis media digital, gitu. Di bisnis di era digital. Kemudian konsep SEO itu sebenarnya bagaimana? Konsep SEO itu dalam penelitian yang oleh Artwar itu diungkapkan bahwa ada beberapa ada upaya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan visibilitas itu kan suatu produk suatu korporasi dengan berbasis pada output untuk meningkatkan gitu kan meningkatkan citasi citasi produk kita bukan citasi jurnal ya bukan citasi buku tapi citasi produk kita di seperti di ChatGPT, Perplexity dan lain sebagainya. Jadi konsep Aquarium ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi bagaimana bagaimana suatu produk kita atau institusi kita itu bisa memiliki apa tempat atau ruang dan itu bisa diambil oleh generative AI tersebut. Strateginya gimana? Strateginya itu seperti diungkapkan Binder adalah bagaimana seorang PR itu harus speak to the language of AI. Jadi kita juga harus paham bahasa AI itu seperti apa. Umumnya yang kita ketahui bahwa bahasa AI itu adalah conversation. Kenapa bahasa AI conversation? Karena pada dasarnya itu bahasa mesin itu adalah bahasa yang meniru meniru bahasa manusia, yaitu bahasa percakapan. Manusia itu orang yang suka bercakap-cakap. Manusia itu cenderung tidak suka monolog. Manusia tidak suka berbicara dengan pidato yang panjang-panjang. Jadi orang itu lebih sukanya conversation. Karena itu gibah itu lebih disukai, itu kan. Podcast lebih disukai dibandingkan monolog yang terlalu panjang. Kemudian bahasa AI itu jelas jadi tidak ada misunderstanding, tidak ada kesalahan grammar, tidak ada kesalahan punctuation dan lain sebagainya karena tidak akan terbaca oleh AI. Kemudian bahasa AI itu back of the context, selalu harus ada konteksnya. Misalnya susu kental manis produk di Indonesia, susu kental manis ada di Denmark. Ketika dia tidak jelas konteksnya di mana, lokasinya, kemudian waktunya dan lain sebagainya, maka akan susah mendeteksinya. Kemudian upaya untuk berbicara dengan bahasa AI itu adalah long tail. Long tail itu bagaimana ekornya itu panjang ya. Jadi ada penjelasan yang detail. Jadi AI lebih suka yang sesuatu yang detail, sesuatu yang lengkap, sesuatu yang mungkin saja kompleks tapi bukanlah rumit. Yang paling penting adalah question based keyword. Jadi selalu ada keywordnya. Keywordnya misalnya susu kental manis, mobil listrik dan lain sebagainya. Keyword itu menjadi hal yang utama dan jangan salah AI juga menyukai sesuatu yang natural tone. Jadi nadanya yang natural, sentuhan manusianya juga ada dan lain sebagainya. Karena AI juga tidak menyukai produk AI, gitu kan. Karena AI lebih menyukai produk yang memang di situ ada editing manusianya. Kemudian nomor dua kalau strateginya Geo itu adalah think beyond the text. Jadi kita tidak bisa gitu kan ketika menampilkan suatu postingan di internet, postingan di web, postingan di apa namanya di Instagram, di TikTok tanpa ada hanya mengandalkan teks semata, tetapi di situ ada grafis, ya kan? Ada grafis, kemudian di situ ada foto, kemudian di situ ada infografis, di situ juga ada video konten, ya, baik short maupun long, kemudian di situ ada podcast, kemudian jangan lupa tampilkan juga sound clip. Sound clip itu kan bagaimana pun AI akan mendeteksi itu kan video-video yang menarik, ya kan? Tentunya sound clip yang tidak melanggar hak ciptanya.
Adapun grafis itu cenderungnya itu lebih bersifat untuk menunjukkan adanya visualisasi dan ada dinamika dan sehingga seperti fotografi, infografis itu pun akan memberikan interaksi yang lebih dalam sehingga orang itu membaca konten itu akan lebih lama sehingga AI pun akan lebih menyukainya. Kemudian prioritas relevant over volume. Jadi relevansi terhadap volume itu juga berkaitan bukan hanya konten-konten ataupun misalnya isi konten di website itu yang pendek-pendek, tetapi bisa juga lebih ke arah in-depth, jadi lebih mendalam. Di situ bisa saja bukan bersifat investigatif, tetapi lebih detail, lebih lengkap. Kemudian boleh memperhatikan subheading, kemudian ada bullet point, ada titik-titik, boleh pakai angka, number, kemudian di bawahnya tulisan ada summary untuk memudahkan untuk mendeteksinya, kemudian ada phrase, accurate, dan relevan. Jadi relevansi ini itu kan menunjukkan bahwa setiap orang PR itu harus juga relevan dengan zamannya, relevan dengan teknologinya, relevan dengan sistem pekerjaannya, bukan hanya penonton ataupun orang yang istilah malas-malasan tidak mau belajar hal yang baru. Kemudian teknisnya itu seperti apa? Strukturnya adalah data sim, ada data skema dan data. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari skemanya AI itu modelnya seperti apa. Jadi ketika membuat teks itu juga berbasis kepada AI, tapi jangan murni ketika memang teks itu generatif, itu tetapi tetap harus ada sentuhan manusianya. Kemudian alt for image, jangan lupa ditambahkan image dan jangan clear navigasi. Jadi navigasinya itu ada dibikin di samping itu kan yang model klik-klik-klik. Ini untuk menunjukkan kesimpulan, ini untuk menunjukkan produk A, ini menunjukkan produk B. Manfaatnya itu apa? Sebenarnya ultimate visibility. Jadi ketika produk kita baik ada yang ada di web atau di sosial media kemudian terbaca oleh AI, maka visibilitas produk kita akan mudah itu kan akan lebih mudah oleh orang mudah akan mudah di capture oleh AI, kemungkinan kemungkinan besar itu akan mudah di capture oleh masyarakat itu seperti itu akan bisa memperluas pasar dan lain sebagainya karena ketika visibilitas itu semakin panjang, visibilitas itu semakin luas, maka suatu produk itu kemungkinan akan laku itu juga akan semakin baik. Ketika visibilitas suatu brand atau institusi ataupun personal itu, maka juga akan memiliki trust yang lebih besar. Kemudian multi-channel impact. Multi-channel impact ini dikarenakan karena AI itu mendeteksinya itu kan biasanya paling umum itu pada halaman pertama page di Google. Halaman page pertama di Google itu akan dideteksi oleh AI. Selain itu biasanya juga ada di halaman pertama pencarian pada di YouTube, pencarian di Instagram, pencarian di TikTok dan lain sebagainya. Jadi AI itu sebenarnya bermain di banyak banyak kanal sehingga kemampuan seorang PR pun, kemampuan seorang digital marketer pun itu harus memiliki kemampuan bukan hanya sekedar minoring membuat satu video kemudian ditayangkan di YouTube, di TikTok, kemudian di Facebook, kemudian di Instagram, tidak hanya itu tetapi membuat video bisa saja yang lebih berbeda dengan konten yang hampir-hampir mirip. Kemudian future proofing. Future proofing bagaimana? Itu Gio itu mampu memberikan suatu bukti itu kan bukan ketika kita membuat video di bulan Desember di tahun 2025 bisa aja video itu akan viralnya di tahun 2026 misalnya di bulan Februari itu karena berkaitan dengan itu tren di mana itu semakin banyak menonton kemudian dan di situ juga ada semacam peningkatan peningkatan komen dan lain sebagainya sehingga AI akan mendeteksinya lebih baik di tahun 2026 dibandingkan di tahun 2025. Yang paling penting banget itu increasing authority. Jadi ketika otoritas istilahnya bahwa misalnya ketika kita berbicara mobil listrik maka di situ ya pencarian yang paling utama misalnya di situ ada BYD, kemudian di situ ternyata ada misalnya mobil listrik Hyundai, Ioniq dan lain sebagainya, maka itu menunjukkan otoritas bahwa saya adalah pemegang 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 hak dan saya yang paling paling populer itu cenderung berkaitan dengan popularitas karena kita hidup di era post-truth seperti yang kemarin kita bicarakan dan kita hidup di era populisme di mana siapa yang populer akan menang dan siapa siapa yang populer itu memiliki otoritas. Karena itu ketika ini adalah the date of expert. Jadi ketika orang para pakar itu cenderung akan diabaikan, ya bukan diabaikan tetapi tidak terlalu populer karena dikalahkan oleh influencer.
Selanjutnya itu bagaimana sih tantangan tantangan sebenarnya generatif engine optimization itu tantangan utama dari Geo itu adalah terutama ini kalau dalam satu jurnal yang berkaitan dengan medis itu bahwa Geo itu kadang itu memunculkan inakurasi. Jadi proper data provenance. Karena itu ketika kita menampilkan data atau menulis data yang bergeo atau menghasilkan data yang bersifat generalist engine optimization, maka perlu diartinya fact check ya. Jadi fast check ataupun fact check atau pemeriksaan fakta baik dengan cepat maupun secara tradisional. Pemeriksaan fakta ini sangat penting menunjukkan bahwa data yang disampaikan itu benar, terutama berkaitan tahun, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan manfaat, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan situ. Selain itu, Geo juga memberikan beberapa kelemahan di mana itu harus dilakukan perlunya peer review. Jadi ketika saya membuat sebuah artikel kemudian untuk dengan sasaran geo, maka itu harus otomatis itu diperiksa oleh teman lainnya, diperiksa oleh editor satu, diperiksa oleh atasan. Sehingga peer review itu sangat dipentingkan. Kemudian evidence based medical data ini bukan hanya berkaitan dengan medical data saja, evidence itu berkaitan dengan produk, manfaat dan lain sebagainya. Jangan salah kita menyampaikan informasi karena AI itu akan menerimanya itu dengan mentah-mentah tanpa editing karena kan dia hanya mesin. Kemudian ontologi based tagging itu ada pemeriksaan ini berbasis kepada riset, ya, berbasis kepada riset bahwa dan apa yang kita lakukan itu memang apa yang kita tulis itu benar. Kemudian tidak lupa itu model kedokteran itu clinical context. Bagaimanapun kita bisa konsultasikan kepada ahlinya. Kemudian berkaitan dengan geo, dampaknya ini kan menjadi sangat luas ya, karena orang itu cenderung quotation, kemudian ada authoritative tone, kemudian FAQ, apa, apa FFQ style structure. Jadi bagaimana kita juga menggunakan gitu kan menggunakan dalam menulis narasi dalam storytelling juga harus berbasis gitu kan kepada quote menyampaikan quote-quote yang populer kemudian notonnya authoritative bahwa saya itu adalah orang yang ahli pada dalam hal generative engine optimization jadi ada penegasan di situ kemudian fake style itu boleh dalam hal tanya jawab dan lain sebagainya dan dalam dalam kajian yang dilakukan Agarwani itu merupakan salah satu artikel yang paling populer yang berkaitan dengan geo itu bahwa diperlukan juga intervensi value yang meaningful. Jadi makna yang lebih nilai yang lebih bermakna karena bagaimanapun kita kerja di PR itu selalu ada metriknya, selalu ada skalanya. Di dunia digital itu ada skalanya, sudah ada pengukurannya, pengukurannya itu bisa dilakukan detik per detik, menit per detik dan jam per jam. Dan karena itu dalam generative engine optimization itu juga tidak bisa didefinisikan dalam dampak ekonomi yang sangat nyata. Ketika kita bekerja geo itu dalam 1 bulan terus penjualan akan naik gitu kan. Kemudian produk pasar akan terbentuk belum tentu karena itu adalah permainan yang bersifat lebih ke arah jangka panjang. Terus strateginya gimana? Strateginya adalah bagaimana seorang PR itu bisa membuat konten, ya kan? Bisa membuat konten untuk media sosial, untuk Google dan lain sebagainya dengan mesin scalability dan justification. Jadi mesin scalability ini adalah merupakan ya tadi kita belajar ciri khas bahasa AI itu seperti apa dan kita juga memberikan suatu justifikasi yang tepat dan memang terarah. Kemudian yang kedua itu adalah mendominasi media. Jadi bagaimana kita menyebarkan suatu konten yang berbasis kepada geo ini dengan untuk membangun AI purchase authority itu di banyak platform. Ya. Bukan hanya di web, tetapi juga bisa saja di media sosial, juga bisa bisa disebarkan, dirilis dan lain sebagainya. Kemudian adopt engine specific and language awareness strategy. Itu diperlukan juga bagaimana kita juga apa istilahnya seperti balik lagi yaitu kita memahami bahasa AI, kita harus memahami bahasa engine dan lain sebagainya. Dan itu bisa dipelajari dengan pelan-pelan, bisa dipelajari dan diaplikasikan secara langsung. Dan tidak kalah penting adalah kita harus bisa overcome inherent big brand bias. Jadi kita harus menjadi pemain pemain yang niche, pemain yang unik, pemain yang berbeda sehingga kita tidak sama dengan brand-brand lainnya. Kemudian dampak geo ini yang terakhir. Apa itu dampak geo? Yang pertama itu adalah kanibalisasi dan yang kedua itu adalah kompetisi. Kanibalisasi itu bagaimana AI itu akan mengurangi traffic ke website. Ini mengurangi traffic ke website suatu korporasi, website suatu media dan lain sebagainya. Karena apa?
karena orang akan mencari summary di AI, ya kan, di apa result page, dissenting investment dan content quality, sehingga orang itu lebih berpikir dengan logika pendek dan langsung kepada suatu kesimpulan. Ini kan kelemahannya, gitu kan, ada kanibal gitu. Jadi kanibal, jadi ngambil A, ngambil B, ngambil C dan lain sebagainya, kemudian dijadikan satu. Itu juga diterapkan, itu kan bagaimana suatu strategi dalam geo itu bisa mengkanibal dari mengambil A, B, C, kemudian kita kombinasikan, kita gabungan, kemudian kita edit dan lain sebagainya hingga menjadikan suatu suatu konten yang lebih menarik. Kemudian ada konten competition effect. Kita ketahui bahwa banyak orang yang sekarang berlomba-lomba agar menjadi nomor satu di AI. Kontennya selalu muncul di situ sehingga adanya apa ya? Adanya upaya itu kan kesempatan mengembangkan berbagai berbagai fitur suatu website ataupun suatu korporasi yang memang aman, atau misalnya bukan hanya aman tetapi juga dia dia eligible atau bisa menerima perkembangan AI dengan mudah. Jadi tren ini apa namanya, tren generative engine optimization ini kan menunjukkan merupakan suatu skill yang memang ya harus di yang harus dikuasai oleh PR, karena kan tren kedepannya adalah bukan lagi search engine optimization yang berbasis kepada website tetapi lebih kepada berbasis AI. Saya kira itu penjelasan dari saya. Saya juga akan menambahkan beberapa tadi evaluasi evaluasi UAS yang sudah saya nilai. Mungkin tadi ada beberapa yang naskahnya terlalu panjang, kemudian padahal aturan yang kemarin yang kita diskusikan itu kan naskahnya hanya satu halaman saja. Dan beberapa sudah senilai, beberapa teman yang mungkin belum mengirimkan, ini segera mengirimkannya hingga bisa saya nilai. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau diskusi? Ya, jika tidak ada, saya tutup aja. Teman-teman bisa bertanya secara WA pribadi atau di grup. Terima kasih. Selamat pagi. Saya tutup Zoom kelas pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.